Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berziarah ke tempat ini kembali, bertemu dengan saudara-saudara muslim yang ada di tempat ini. Semoga pertemuan kita di malam hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan manfaat dan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat yang selalu dan senantiasa bersaudara karena iman, karena Islam, dan semuanya dilandasi dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentunya terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu saking banyaknya kita tidak mampu lagi untuk menghitungnya. Maha benar Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sudah pasti kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Nikmat Allah itu terlalu besar, nikmat Allah itu terlalu luas, nikmat Allah itu terlalu banyak. Bahkan dalam diri kita sendiri, kita sudah tidak mampu lagi untuk menghingganya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-dirimu, kata Allah, tidakkah kamu memperhatikannya? Betapa banyak nikmat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita yakin bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak satu pun nikmat yang ada pada kalian kecuali datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mensyukuri nikmat Allah, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, ini merupakan sifat yang mulia. Oleh karenanya sering kita dengarkan di awal-awal ceramah, di awal-awal khutbah, para khutbah, para penceramah sering mengingatkan di awal ceramahnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kami mengajak kepada diri kami pribadi
dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk kita merenungi dan memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mensyukuri nikmat Allah itu merupakan sifat para nabi dan para rasul. Kalau kita lihat Nabi Nuh alaihi salam, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala puji beliau dengan dua sifat kemuliaan beliau. Allah berfirman, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam itu adalah abdan, dia merupakan hamba Allah, syakura, dan dia sangat amat bersyukur kepada Allah. Ini dua sifat kemuliaan yang ada pada Nabi Nuh. Beliau hamba Allah dan beliau selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan dua sifat ini? Disebutkan dua sifat ini karena dua sifat ini adalah dua sifat yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Orang yang bersyukur maka dia akan memperhamba kepada Allah, dan penghambaan nanti benar kalau dasarnya karena kesyukuran kepada Allah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memperhamba kepada Allah. Dasarnya apa? Dasarnya karena kesyukuran. Makanya ibadahnya Nabi ibadah yang paling hebat kan. Nabi itu karena terlalu sering ruku dan sujudnya kepada Allah, hatta tatafattara qadamah, sampai bengkak-bengkak lututnya Nabi itu. Melihat itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai bertanya-tanya, ya Rasulullah, ma balukum, ada apa dengan anda ini ya Rasulullah? Bukankah Allah sudah mengampuni kamu dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Engkau sudah dijamin ya Rasul, tapi mengapa ibadahmu hebat begitu? Apa jawab Rasul, Pak? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Tidakkah saya ini menjadi hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah? Lihat jamaah sekalian. Jadi Nabi SAW mendasari penghambaannya, peribadatannya kepada Allah karena dasar syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu kita sudah paham yang namanya sesuatu itu kita bisa dapatkan kalau melalui jalurnya, tempuhi jalannya. Kalau mau masuk rumah harus lewat pintu. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya supaya bisa masuk. Demikian pula kalau kita mau mendapatkan ilmu, maka tempuh jalurnya, lewati pintunya, maka kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mau supaya ketakwaan kita ditambah oleh Allah, maka tempuh jalur-jalurnya, lewati pintunya, maka kita akan dapatkan ketakwaan yang terus bertambah. Kalau kita mau rezeki yang halal, rezeki yang penuh berkah, maka sama, tempuh jalur-jalurnya, lewati pintunya, maka kita akan dapatkan yang namanya rezeki yang halal yang penuh dengan berkah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa yang namanya tambahan nikmat, apapun yang merupakan tambahan nikmat, maka perlu dan harus melewati pintu kesyukuran kepada Allah. Artinya, kalau kita mau ditambahkan nikmat, kita harus bersyukur. Kalau tak bersyukur kepada Allah, jangan harap ada tambahan nikmat. Itu sudah merupakan syarat
ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya Ustaz? Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Ayat ini terletak dalam konteks syarat dan jawaban syarat. La in syakartum, ini syaratnya. Jikalau kamu bersyukur, jawabannya la azidannakum, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Sifatnya pasti, Pak. Bukan ragu-ragu, bukan mungkin atau 50-50, bukan, tapi pasti. Pastinya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kuatkan ayat itu dengan menyebutkan lam taukid dan nun taukid. La azidannakum. Yang paham bahasa Arab langsung tahu ini ayat terdapat sumpah di dalamnya. Kemudian lam itu adalah lam taukid, nun juga nun taukid, sehingga la azidannakum artinya demi Allah, sungguh pasti. Nah, itu makna ayat itu. Demi Allah, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Siapa yang bilang, Pak? Siapa yang berfirman ini? Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah la yukhliful mi'ad, tidak mungkin menyelisihi janjinya. Ketika Allah bilang begini, maka pasti begitu. Sehingga kalau kita mau tambahan nikmat, tidak ada jalan lain kecuali dengan mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, di surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang dua orang. Yang dua orang ini dulunya berteman ketika di dunia, tapi yang satu beriman, yang satu ingkar. Temannya yang ingkar ini selalu mempengaruhi temannya yang beriman. Katanya apa? Tidak mungkin ada hari kebangkitan. Masa ketika kita sudah menjadi tulang belulang kemudian Allah bangkitkan lagi? Ini mustahil, katanya. Aku tidak percaya dengan hari kebangkitan itu. Tidak usah dipercaya itu. Kehidupan itu cuman ini saja. Dipengaruhinya temannya yang beriman tadi. Tapi subhanallah, temannya yang beriman itu tetap kokoh dengan keyakinannya. Maka dia mempersiapkan bekal-bekal untuk berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tibalah hari yang dijanjikan, yang ingkar masuk neraka, yang beriman masuk surga. Yang ingkar masuk neraka, yang beriman masuk surga. Nah, temannya yang masuk surga yang beriman ini, ketika dia di dalam surga, dia teringat temannya dulu ketika di dunia yang tak beriman itu, yang ingkar itu, di mana tempatnya? Maka Allah ceritakan, Pak. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia pun menengok, dia pun melihat, ternyata temannya tersebut berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Maka melihat itu, dia pun berkata, tallahi, demi Allah, in kita laturdin, hampir-hampir saja saya ini kamu sesatkan. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Andaikan bukan karena nikmat dari Tuhanku, niscaya aku termasuk dari orang-orang yang merugi. Subhanallah. Perhatikan jamaah sekalian, dia mengungkap sebab dia selamat. Apa itu? Walaula ni'matu rabbi, andaikan bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada saya, yang Allah anugerahkan kepada saya, niscaya saya termasuk dari orang-orang yang akan binasa. Dia selamat karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dia selalu mensyukuri nikmat tersebut. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit, kata Allah, hamba-hambaku yang bersyukur.
Berarti apa, Pak? Yang banyak justru ingkar. Karena Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba Allah yang bersyukur. Berarti banyak yang ingkar. Banyak yang semacam Qarun, Pak. Qarun yang diberikan harta melimpah ruah itu, ya, tetapi ketika diajak bersyukur kepada Allah, apa kata si Qarun? Inna ma utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan nikmat ini ya karena memang kehebatan ilmu saya. Karena memang saya itu hebat berdagang. Saya ini kan sudah dapat gelar S1, S2, S3. Maka saya pantas mendapatkan nikmat ini. Ini karena memang saya. Nah, ini ucapan Qarun ini. Hati-hati. Ketika mendapatkan nikmat kemudian menjadi takabur, menjadi sombong, lupa daratan. Akhirnya dia pun mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang beri itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat mensyukuri nikmat Allah, lakukan beberapa perkara. Yang pertama, kalau dalam urusan dunia, Pak, jangan lihat ke atas. Jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Kenapa jamaah sekalian? Kalau kita melihat ke atas, maka tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Tapi kalau kita melihat kepada yang di bawah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ada pada diri kita. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia. Jangan lihat ke atas, lihat kepada yang di bawahmu. Sesusah-susahnya kamu, pasti ada yang lebih susah. Semiskin-miskinnya kamu, pasti ada yang lebih miskin. Sesulit-sulitnya kamu dalam hal ekonomi, pasti ada yang lebih sulit. Maka lihat kepada yang di bawah. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan lihat kepada orang yang berada di atasmu. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, itu lebih pantas bagi kamu agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu. Nah, kita ini, Pak, kalau sudah melihat kepada yang di atas, tidak ada syukur-syukurnya. Sudah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan begini, harta yang begini, kendaraan seperti itu, dia lihat lagi kendaraan tetangganya. Nah, oh lebih mewah, oh lebih mahal daripada saya. Allah sudah berikan HP misalnya, ya alhamdulillah, dia lihat HP temannya lebih canggih. Tidak ada syukur-syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi kalau perkara dunia, lihat kepada yang di bawah, jangan lihat kepada yang di atas. Sebab kalau kita melihat kepada yang di bawah, kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Ternyata masih ada yang di bawah saya. Ternyata masih ada yang lebih miskin daripada saya. Alhamdulillah, Allah masih berikan kenikmatan saya seperti ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh kalau kita mau bandingkan kehidupan kita, Pak, dengan kehidupan Rasul dan para sahabat, tidak sebanding, Pak. Padahal siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Orang-orang yang termulia, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tapi lihat keadaan mereka. Mereka itu hidupnya sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Nabi, Pak, pimpinannya kaum muslimin pada waktu itu, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang termulia, makhluk Allah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, makhluk terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata pakaiannya Rasul, Pak, itu penuh dengan tambalan terkadang. Tak jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjahit bajunya
menjahit sandalnya sendiri. Itu Nabi, Pak. Pakaiannya seperti itu. Di antara sahabat ada yang pakaiannya cuma satu helai, sehingga dalam sepekan itu ada waktu-waktu yang dia tidak bisa keluar rumah ketika pakaiannya dicuci. Tidak bisa keluar rumah karena pakaiannya cuma satu-satunya. Lihat para sahabat Nabi SAW, makanan dan minumannya, Rasul, Pak, pernah diriwayatkan selama 3 purnama itu tidak pernah dapurnya mengeluarkan asap. Artinya Nabi tidak masak. Nabi tidak masak bukan artinya bisa beli di luar. Kalau sekarang kita tidak masak mungkin bisa beli di warung sebelah rumah. Tapi dulu di masa Nabi mereka tidak masak, berarti tidak ada makanan di rumah itu selama 3 purnama. Subhanallah. Sampai sahabat tanya, ya Rasul, kalau begitu apa yang menghidupi engkau dan keluarga engkau di masa-masa sulit seperti itu? Kata Rasul, Pak, aswadan, 2 yang hitam, yaitu korma dan air putih saja. Itu yang kami makan selama 3 bulan. Subhanallah. Ini Nabi, Pak. Para sahabat Nabi SAW tidak jarang dari mereka ada yang kelaparan sampai mereka harus ngikat batu, Pak, di perutnya ini. Ada yang sampai pingsan gara-gara saking kelaparannya. Sahabat itu. Subhanallah. Rumah mereka ada yang tidak punya rumah. Rumahnya Rasul, Pak, kalau kita lihat dalam sejarah itu cuma 3 kali 5 meter persegi. Atapnya Rasul, rumahnya Rasul itu kalau kita pegang, kalau misalnya kita berdiri kemudian kita pegang, naikkan tangan kita bisa menyentuh langit-langitnya. Saking kecilnya rumahnya Rasul itu. Subhanallah. Kasurnya Nabi itu kasur yang kasar, yang kalau kita lama baring di situ punggung itu akan berbekas. Sampai pernah, Pak, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat Rasul SAW berbaring di kasur itu, kemudian ketika Nabi bangun berbekas punggungnya Nabi, Umar sampai nangis, Pak. Nangis Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Rasulullah, engkau ini makhluk yang termulia. Di sana ya Rasul, aku melihat ada raja Romawi, raja Persia, mereka bertelekan di atas permadani yang empuk, di atas kasur-kasur yang empuk. Padahal siapa mereka ya Rasul? Sementara engkau Nabi dan Rasul pilihan Allah, tapi engkau seperti ini ya Rasul. Menangis, Pak, sampai Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, tidakkah engkau ridho bagi mereka di dunia saja sementara bagi kita nanti di akhirat? Tidakkah engkau ridho dengan itu, wahai Umar? Subhanallah. Lihat para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan keadaan kita pada hari ini, ya, melihat rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ya, kalau dulu, Pak, rumah orang itu tidak ada keramik seperti zaman sekarang ini. Lantainya itu ya pasir dan tanah, itu lantainya. Nah, kalau rumah kita sekarang, Masya Allah, nah, rata-rata sudah pakai keramik, atau paling tidak mungkin beralaskan papan dan sudah diberikan karpet yang nyaman. Nah, itu rumah kita. Kendaraan kita punya, ya, ada terparkir di depan rumah kita, kalau bukan mobil atau motor kita. Nah, pakaian tinggal pilih, sampai bingung kita pilih karena saking banyaknya bertumpuk itu. Itu pakaian kita, Pak. Rumah kita, Masya Allah. Nah, ini para jamaah, kalau kita mau merenungi, melihat kepada orang yang berada di bawah kita, maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang pertama yang akan membuat kita menjadi hamba yang bersyukur. Lihat kepada yang di bawahmu, jangan melihat kepada yang berada di atasmu. Yang kedua, banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, banyak-banyak merenungi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Ketika dapat nikmat, Masya Allah, ini nikmat lagi Allah berikan kepada saya. Nah, tidak ada daya dan upaya saya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudahkan saya dapat nikmat ini. Allah, Pak, berikan kepada kita nikmat semuanya. Yang kita sudah minta, bahkan yang kita belum minta, Allah kasih sudah. Ada ndak nikmat kita belum minta sama Allah, sudah Allah kasih? Terlalu banyak, ya kan?
Makanya Allah berfirman apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah berikan kepada kamu nikmat-nikmat yang terlalu banyak. Semua yang kalian minta Allah kasih. Ini ayat ini. Dalam sebagian qiraat ayat ini dibaca begini, wa atakum min kullin. Ditanwin itu, min kullin ma sa'altumuh. Sehingga makna ayat, dan Allah berikan kepada kalian semuanya, bahkan yang belum kalian minta Allah juga kasih. Lihat jamaah sekalian, belum kita minta Allah sudah kasih. Karena Allah tahu apa yang lebih bermaslahat bagi hidup kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Allah tahu. Sehingga Allah kasih nikmat itu kepada kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Kemudian ingat jamaah sekalian, setiap nikmat yang Allah beri akan ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Para jamaah, sahabat Nabi SAW yang hidupnya tadi kita sebutkan ya, sederhana bahkan cenderung pada kekurangan kan, pada mereka turun ayat di dalam Al-Quran. Turun ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Takatsur, summa latus'alunna yawma idin anin na'im, di ayat yang terakhir. Kemudian kalian pasti akan ditanya tentang nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Ini ayat turun di zaman Nabi. Ini ayat turun di tengah-tengah para sahabat. Dalam keadaan hidup mereka seperti itu. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang diberikan kepada kalian. Sampai ketika ayat ini turun, Pak, sahabat datang kepada Nabi. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, nikmat yang mana? Fasilitas yang mana yang kami rasakan? Innama aswadan ya Rasulullah. Yang kami makan itu cuman kurma dan air putih ya Rasul. Subhanallah, cuman kurma dan air putih, Pak. Mereka makan itu. Nah, apakah itu juga akan ditanya ya Rasul? Kata Rasul apa? Huwa kadzalik. Iya, itu pun akan ditanya oleh Allah. Kau minum air putih, itu akan ditanya oleh Allah. Kau makan korma, itu akan ditanya oleh Allah. Semakin banyak nikmat yang kita dapatkan, semakin banyak nikmat yang kita rasakan, akan banyak pula pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Nikmat harta itu minimal 2 pertanyaan, Pak. Min ainat, dari mana kau dapatkan, ya, wa fima anfaqah, dan kemana kau belanjakan. Itu 2 nikmat itu, 2 pertanyaan itu pasti akan ada. Setelah kita dapat itu harta, Allah tanya, dari mana kau dapat? Setelah kau dapat, kemudian kau belanjakan, Allah tanya lagi, kemana kau belanjakan itu nikmat? Kemana kau belanjakan itu hartamu? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pernah disebutkan, Pak, dalam suatu kisah, Rasul atau Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab pernah keluar dari rumahnya. Umar bin Khattab ketika itu keluar karena kelaparan, Pak. Tidak ada makanan di rumah. Keluar beliau. Di tengah jalan ketemu sama Sayyidina Abu Bakar. Ketemu sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Umar tanya, wahai Abu Bakar, ada apa kau keluar? Abu Bakar berkata, aku keluar karena lapar wahai Umar. Kata Umar, demi Allah aku pun keluar karena lapar. Ini 2 sahabat terbaik Nabi, Pak, Abu Bakar dan Umar. Keluar rumahnya karena kelaparan, tidak ada makanan di rumah. Maka mereka pun jalan. Di tengah jalan mereka ketemu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar dan Umar tanya, ya Rasul, ada apa anda keluar? Mengapa anda keluar dari rumah anda? Apa jawab Rasul, Pak? Aku keluar sama seperti apa yang membuat kalian keluar. Nabi keluar karena apa? Karena lapar juga. Allahu Akbar. Ini Nabi, Pak, Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang termulia, keluar rumahnya dalam keadaan lapar. 2 sahabat terbaik Nabi keluar rumahnya dalam keadaan lapar. Tidak ada makanan di rumah.
Sampai kata mereka, kata Nabi SAW, ayo kita pergi ke rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Barangkali kita bisa bertamu ke rumahnya dan bisa mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah mereka ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dan Abu Ayyub Al-Ansari langsung menyiapkan hidangan makanan kepada mereka. Disiapkan satu tandan korma, kemudian disembelihkan kambing untuk mereka. Maka Rasul dan dua orang sahabatnya pun makan dengan lahap ketika itu. Selesai Nabi makan, selesai Abu Bakar dan Umar makan, maka Rasul pun berdiri di tengah-tengah mereka. Wahai sahabatku, sungguh kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar, kemudian kalian dapatkan nikmat ini. Nabi baca ayat tadi, Pak. Tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban terhadap nikmat itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terakhir jamaah sekalian, sebelum kita menutup majelis kita pada malam hari ini, kami ingin mengingatkan untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, lakukan 3 perkara. 3 perkara ini kita lakukan, maka insyaallah taala kita akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala nanti benar kalau kita lakukan 3 perkara ini. Yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga anggota badan. Hati bagaimana? Hati harus mengakui segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus mantap ini. Bahwasanya kita meyakini ini nikmat yang datang sama saya itu dari Allah. Bukan dari hasil kerja keras kita, bukan dari hasil keringat kita, bukan dari warisan nenek moyang kita, bukan. Itu cuman sebab. Tapi pemberi nikmat yang sebenarnya adalah Allah. Ini jamaah sekalian. Sehingga kalau orang yakin seperti ini, maka dia tidak akan pernah sombong ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan ketika nikmat itu diambil oleh Allah. Kenapa? Dia yakin, Pak, nikmat ini datang dari Allah. Allah bisa ambil kapan saja. Allah bisa cabut kapan saja. Sehingga ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu, dia tahu ini cuman titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak pantas untuk bersedih. Sama halnya kalau dapat banyak, maka jangan sombong. Jangan sombong karena cuman titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kata sebagian orang bijak, hidup itu katanya jadilah kayak tukang parkir. Bagaimana itu, Pak, tukang parkir? Banyak kendaraannya tapi tidak sombong dia. Tukang parkir itu banyak kendaraannya, tidak sombong dia. Diambil kendaraannya, tidak sedih dia. Ya memang bukan kendaraannya, Ustaz. Ya sama, Pak. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu pun adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau banyak jangan kau sombong. Kalau diambil oleh Allah jangan sedih, karena cuma titipan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka hati harus mantap di sini bahwa segala nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua, lisan. Lisan harus pandai-pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang mana Allah memberikan nikmat kepada saya, nikmat ini. Sebut-sebut dia. Makanya dalam Quran apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat dari Tuhanmu, maka sebut dia, bilang dia, ini nikmat dari Allah. Makanya kalau dapat nikmat itu, sebut dia. Ini nikmat dari Allah. Allah berikan kepada saya, Allah mudahkan kepada saya nikmat ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sandarkan nikmat kepada Allah, jangan sandarkan kepada diri. Kalau orang sudah bilang, oh memang saya pantas dapat nikmat ini, karena saya sudah bekerja keras. Memang saya pantas dapat nikmat ini. Kenapa? Karena saya sudah sekolah tinggi. Nah ini ingkar terhadap nikmat Allah. Bahaya ini, menyandarkan nikmat kepada diri sendiri. Tidak boleh.
harus kau sandarkan nikmat itu kepada Allah. Kau diberikan kecerdasan, itu dari Allah. Kau diberikan nikmat harta, kendaraan, rumah, itu dari Allah. Ini jamaah sekalian. Sehingga pandai-pandailah ketika dapat nikmat, sebut nikmat ini datangnya dari Allah. Dan yang terakhir, inilah puncak kesyukuran kepada Allah, yaitu kita mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badan. Maksudnya apa? Beribadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau memang bersyukur kepada Allah, pasti kau beribadah. Ya kan? Pasti kau beribadah. Kalau kau mengatakan saya bersyukur kepada Allah, tapi kau tak beribadah, kau lalaikan ibadahmu, kau lalaikan solatmu, menunjukkan kau tidak bersyukur kepada Allah. Kalau kau memang bersyukur, pasti kau beribadah kepada Allah. Itu sebagai ungkap terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pantaskah kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah minta waktu kita supaya kita mengerjakan solat, kemudian kita tidak solat, kemudian kita tidak berzakat, kemudian kita tidak puasa, kemudian kita tidak melakukan amal-amal soleh yang lainnya? Pantaskah? Tidak, jamaah sekalian. Kalau ada orang baik sama kita, Pak, ada orang masya Allah baik sama kita, kita pinjam uangnya, dia pinjamkan sama kita. Iya. Ada orang misalnya, ya kita lagi butuh-butuhnya ini, lagi sulit-sulitnya, kita datang sama orang yang mungkin bisa meminjamkan kepada kita uang. Kita datang sama dia, oh ternyata orangnya baik. Kita minta 1 juta, yang datang 2 juta. Dia bilang apa? Ini 1 juta pinjaman, 1 juta lagi ku kasih sama kamu. Bahagia enggak sama orang ini? Senang enggak sama orang ini? Senang kan? Bagaimana kalau dia bilang, Pak, ini 2 juta bukan pinjaman, saya kasih sama kamu? Senang? Oh, tambah senang lagi kan? Baiknya orang ini. Nah, baiknya orang ini. Saya butuh 1 juta, saya mau pinjam, padahal dia kasih 2 juta cuma-cuma. Oh, betul-betul kita merasa bersyukur kan, berterima kasih betul sama orang ini. Ketika misalnya kita bertemu sama dia, kita ingat kebaikan dia. Ketika mungkin lewat di depan rumahnya, oh kita sapa dia. Nah, tidak enak rasanya, baiknya dia sama kita. Itu manusia, Pak. Yang dikasih cuma 2 juta. Yang Allah kasih sama kita berapa, Pak? Yang Allah kasih sama kita berapa juta? Tidak ternilai. Mata saja ini, mata ini, Pak, yang Allah kasih sama kita. Rela tidak kita tukar ini dengan uang 10 juta, 1 miliar? Tidak rela kita kan? Itu nikmat mata yang Allah berikan. Baru nikmat mata. Lihat betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bisa sadar ada orang baik sama kita, kita pun bersyukur kepada dia, kita pun berterima kasih sama dia. Mengapa kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang mana kebaikan orang itu juga hakikatnya adalah dari Allah. Ketika ada orang baik sama kita, Pak, ketika ada orang kasih harta sama kita, kebaikannya itu dari mana? Kalau bukan dari Allah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat baik sama kita. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berterima kasih kepada manusia, sementara kita tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur dengan mengamalkan apa yang tadi kami sebutkan, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sadar terhadap nikmat Allah. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, namun terkadang kita lalai, namun terkadang kita banyak lupa, namun kita banyak terkadang tidak ingat dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami paparkan di pertemuan singkat ini. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi peringatan bagi kami pribadi dan bagi para jamaah sekalian, bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini, dan bisa menjadi pedoman hidup kita untuk kehidupan kita setelahnya. Nah, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi kami ucap jazakumullah khairan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus Masjid
Al-Ikhlas yang memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk bisa berbicara di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.